bahwa kami akan tetap tegar dan tetap semangat ya dalam menjalankan tugas kewenangan, karena ini merupakan amanat rakyat, perintah undang-undang. Oleh karenanya penegakan hukum khususnya di bidang tindak pidana korupsi akan terus dilakukan. Kami tidak akan mundur, dan oleh karenanya dukungan masyarakat, dukungan media kami kira sangat penting ya, bahwa pada kesempatan ini juga nanti barangkali bisa disampaikan pertanyaan terkait hal-hal yang sudah berkembang di masyarakat itu. Yang kedua, bahwa penyidik dan kami akan terus menjunjung tinggi prinsip hukum presumption of innocence, ya, praduga tidak bersalah dalam penanganan suatu perkara, khususnya perkara tindak pidana korupsi. Oleh karenanya tahapan-tahapan akan terus dilakukan sampai pada proses di pengadilan. Yang ketiga, rekan-rekan media, bahwa terkait dengan perkara ini yang bersangkutan sudah beberapa kali dipanggil secara patut, ya, sudah beberapa kali dipanggil secara patut sebagai saksi, namun yang bersangkutan tidak mengindahkan. Oleh karenanya berkat kerjasama tim gabungan, ya, baik dari Satgas Siri maupun jajaran Pitsus, mengamankan yang bersangkutan, ya, dan hari ini diperiksa. Nah, oleh karenanya bagaimana perkembangannya secara detail rinci akan disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan. Oleh karenanya mari kita simak bersama bagaimana keterangan yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan terkait dengan perkara ini. Dan setelah ini silakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbaik kaitan dengan isu-isu yang sedang berkembang. Saya kira demikian, kami serahkan kepada Direktur Penyidikan untuk menyampaikan keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati tentunya teman-teman media yang pada kesempatan ini, malam hari ini hadir bersama kami semua. Yang terhormat Pak Kabus Penkum, pada kesempatan ini izinkan saya ingin menyampaikan perkembangan penyidikan terkait dengan kegiatan pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 sampai dengan tahun 2023. Teman-teman jurnalis yang saya hormati, pada hari ini Minggu tanggal 3 November 2024, tepatnya pada jam 12.35 WIB, telah dilakukan penangkapan terhadap saudara PB, di mana penangkapan tersebut dilakukan di Hotel Asri Sumedang, Jalan Mayor Abdurrahman nomor 255, Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Penangkapan dilakukan oleh tim intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang tergabung dalam Satgas Sire bersama dengan penyidik pada Jampitsus. Terkait dengan penyidikan perkara tindak pidana korupsi pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017 sampai dengan 2023. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 55 garis miring FD2 garis miring FD.2 garis miring 10 garis miring 2023 tanggal 4 Oktober 2023. Jadi penyidikan ini sudah 1 tahun.
di mana saudara PB pada saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Perkeretaapian pada Kementerian Perhubungan tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, dan terakhir saudara PB menjabat sebagai ahli Menteri Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Adapun kronologis dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP kelas 1 Medan melaksanakan pembangunan jalan kereta api Trans Sumatera Railways, yang salah satunya adalah pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh dengan anggaran pembangunan sebesar 1,3 triliun yang bersumber dari SBSN, yaitu Surat Berharga Syariah Negara. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, saudara PB memerintahkan kuasa pengguna anggaran, yaitu terdakwa NSS yang saat ini perkaranya dalam proses persidangan, memecah pekerjaan konstruksi tersebut menjadi 11 paket dan meminta kepada kuasa anggaran, yaitu saudara NSS, agar memenangkan 8 perusahaan dalam proses tender atau lelang. Kemudian Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu terdakwa RMJ, yang perkaranya saat ini masih dalam proses persidangan, atas permintaan KPA melakukan lelang konstruksi tanpa dilengkapi dengan dokumen teknis pengadaan yang telah disetujui oleh pejabat teknis, dan pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan bertentangan dengan regulasi pengadaan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan konstruksi tersebut diketahui bahwa pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa tidak didahului dengan FS atau studi kelayakan, tidak terdapat dokumen penetapan trase jalur kereta api yang dibuat oleh Menteri Perhubungan, serta KPA, PPK, dan konsultan pengawas dengan sengaja memindahkan lokasi pembangunan jalur kereta api yang tidak sesuai dengan dokumen desain dan kelas jalan, sehingga jalur kereta api Besitang Langsa mengalami amblas atau penurunan daya dukung tanah dan tidak dapat berfungsi atau tidak dapat dipakai. Dalam pelaksanaan pembangunan jalur kereta api Besitang Langsa, saudara PB mendapatkan fee melalui PPK saudara AAS yang bersangkutan juga dalam proses persidangan sebesar 2,6 M dari PT WTJ. Akibat perbuatan saudara PB tersebut menyebabkan pembangunan jalan kereta api Besitang Langsa tidak dapat difungsikan, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 1 triliun 150 juta miliar 87 juta 853.200
rupiah. Hal ini berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan oleh BPKP. Selanjutnya, berdasarkan alat bukti yang cukup, pada hari ini, Minggu tanggal 3 November 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton selama 3 jam, maka penyidik menetapkan PB sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 62 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 3 November 2024. Terhadap PB akan dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan dan akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat perintah penahanan nomor 52 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 11 garis miring 2024 tanggal 3 November 2024. Teman-teman jurnalis yang saya hormati, terhadap tersangka disangka melanggar pasal 2 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Bila ada kata-kata yang kurang jelas, kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, barangkali begitu update yang disampaikan oleh Direktur Penyidikan dan nanti secara resmi akan kita rilis. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan dari Kompas. Untuk Pak dari Kompas TV, tadi soal yang kasus yang baru ini kan beberapa sudah di tahap persidangan, terus ada satu tersangka lagi. Nah, apakah setelah ini masih terbuka kasus untuk ada tersangka baru lagi dalam kasus ini, masih ditelusuri sama kejaksaan atau tidak? Nah, yang pertanyaan kedua itu soal Pagandong kemarin kan pemeriksaan perdana. Nah, itu tuh apa saja yang ditanyakan ke Pagandong di pemeriksaan perdananya dan akan diperiksa lagi kapan? Ya. Yang lebih seru nggak ada? Itu jam dulu lah. Oh gitu. Silakan. Terima kasih. Bahwa dalam perkara korupsi terkait rel kereta api Bidang Langsa ini saat ini sedang dilakukan proses persidangan terhadap 7 tersangka. Kemudian dalam perkembangannya pada hari ini telah ditetapkan 1 lagi tersangka yang sudah saya jelaskan kepada teman-teman wartawan. Kemudian apakah ke depan masih ada tersangka lagi? Penyidikan ini terus berjalan. Siapapun berdasarkan alat bukti yang cukup, khususnya dalam perkara ini, maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka bila memang, saya ulangi lagi, bila memang ada bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan ikut melakukan
tindak pidana korupsi. Cukup, Pak? Yang kedua, untuk Pak Tom Lembong kemarin hari Jumat telah dilakukan pemeriksaan dan yang bersangkutan kita mintai keterangan utamanya terkait tugas fungsi kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat beliau menjabat. Ya. Kemudian apakah masih diperlukan keterangan lagi pada yang bersangkutan? Kita lihat urgensinya. Ketika penyidik masih membutuhkan keterangannya, maka akan kita undang. Begitu juga sebaliknya, bila penyidik menyatakan bahwa keterangan sudah cukup, tentu tidak kami panggil lagi. Bagaimana proses berikutnya? Saya minta kita hormati bersama-sama asas praduga tidak bersalah. Ya, kita ikuti nanti sama-sama di sidang pengadilan bagaimana pelaksanaannya dan apakah putusannya. Ya, saya minta teman-teman jurnalis sabar. Ya, saya rasa itu. Katanya Selasa, Pak. Kalau kemarin kuasa hukumnya bilang pemeriksaan selanjutnya hari Selasa, itu benar nggak, Pak? Ya, kita lihat nanti ya. Nanti kan bisa disaksikan bersama. Kan teman-teman selalu ngepost di sini kan? Ya, silakan aja nanti ya dilihat. Ini cukup. Bukan, Pak, itu pas soal si PB ini pas waktu diamankan di Sumedang ini di hotel gitu ya, lagi sama siapa, Pak? Waktu diamankan di hotel di Sumedang ini lagi sama siapa si PB terus? Tersangka ini. Iya. Informasi tadi siang saya dapat, kemudian sore saya mundur ke sini, yang bersangkutan sedang bersama keluarga. Ya. Kemudian oleh tim Siri dari intelijen bersama-sama dengan penyidik langsung mendatangi tempat yang bersangkutan dan langsung dilakukan penangkapan. Sebagai informasi bahwa yang bersangkutan sudah kita ikuti, kita cari sudah hampir 3 minggu. Ya, jadi penangkapan dibuat tiba-tiba. Kami ingin tegakkan hukum, tegakkan keadilan. Siapapun yang terlibat, siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, bila cukup bukti, kami pasti akan cari. Ya. Ada barang bukti uang nggak, Pak, yang diamankan kalau satu ini, Pak? Berdasarkan hasil keterangan para saksi bahwa yang bersangkutan telah menerima fee 2,6 miliar. Ya, waktu diamankan tadi maksudnya. Ya. Waktu diamankan apakah ada barang bukti uangnya itu maksudnya? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Tidak Jelas ada. ya. Metro. Kalau hasil dari apa sih dari proses pemeriksaan sementara ini yang uang 2,6 ini, Pak? Ya, ini kan baru tertangkap tadi ya. Ya, kita dalamilah, sabar ya. Yang pasti kita akan tanyakan kepada yang bersangkutan. Kapan dia dapat, di mana dia nerimanya, dari siapa, uang apa, berapa besarnya, dan digunakan untuk apa. Pasti kita tanyakan. Metro. Pak, balik ke Tom Lembong ya Pak ya. Ini kan pihak kuasa hukumnya mempertimbangkan untuk mengajukan atau opsi mengajukan pra peradilan karena ada kejanggalan-kejanggalan katanya termasuk penahanan Tom Lembong. Nah, respon kita pun seperti apa? Ya, tanyakan pada pihaknya Pak Tom Lembong ya. Yang pasti nanti penyidik akan mengikuti ya, karena itu haknya beliau, haknya bersangkutan, haknya penasihat hukum, sehingga kita pasti mengikuti ya. Ini kan yang juga ramai soal jam tangan kemarin itu dibahas. Nah, ini juga ada dorongan dari Indonesia Corruption Watch yang bilang mendorong KPK untuk menelusuri lebih lanjut LHKPN-nya Pak Abdul. Tanggapan itu? Ya, jadi begini ya. Ini teman-teman wartawan, pada kesempatan malam ini saya juga ingin meluruskan ya, kalau sesungguhnya saya itu jujur saja ingin konsentrasi betul dalam berbagai penyidikan yang ditangani oleh Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya oleh jajaran Pitsus. Kenapa demikian?
karena perkara yang kita tangani ini sangat banyak dan besar-besar. Masyarakat sudah barang tentu menunggu langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh jajaran Jampitsus, ya kan? Semua kasus pasti ditunggu, ya. Tetapi karena pada malam ini rekan-rekan menanyakan jam, ya saya harus jawab dong, ya kan? Ya. Jadi jam tangan saya ini yang saya pakai, nah ini saya pakai ini, ya. Ini sudah saya beli sejak 5 tahun yang lalu dan selalu saya pakai. Termasuk kawan-kawan selalu meliput konfes dengan saya kan, lihat juga kan. Nah, tapi saya juga bertanya, kenapa kok baru sekarang ditanya, kan gitu. Kenapa saya bilang ini udah lama, ini bautnya sudah hilang, ini tua ini. Nah, biar dilihat ini kan. Nah, ini harganya hanya 4 juta rupiah. Bagi saya 4 juta sudah mahal lah ya. Tetapi ini disandingkan, disejajarkan, kalau saya lihat di medsos itu kan jam tangan yang mewah dan ada merah-merahnya itu ya. Ya kan? Ada merah-merahnya, terus kalepnya ini bukan karet, itu saya lihat itu apa itu, kulit. Nah, kulit, terus ada harganya, ada yang bilang 850 juta, ada yang bilang lagi 1,2 miliar, ada yang bilang lagi 1,4, ada yang bilang lagi 2 miliar. Itu yang saya baca di medsos. Makanya saya berterima kasih teman-teman menanyakan ini, saya bisa luruskan. Ya, jadi jam tangan saya ini 5 tahun yang lalu harganya 4 juta. Ya, kalau kurang yakin panggil ahli jam, periksa bersama-sama betul nggak ini. Jadi bukan pada saat saya jadi direktif beli, tidak, ya. Ini loh teman saya Pak Anton tadi saya suruh beli juga ton. Ini ada teman wartawan untuk diklarifikasi. Saya yakin ditanyakan itu. Terus gimana Pak? Coba kamu beli untuk meyakinkan kawan-kawan. Nah ini coba tunjukkan Pak Anton. Nah nih. Kalau dari sekarang mungkin naik ya, kan udah 5 tahun. Ya, jadi sekali lagi saya tidak pernah punya jam mahal, apalagi jam mewah. Wah ini saya nggak tahu mereknya apa. Saya itu sampai tanya mereknya apa Pak, ini saya nggak tahu karena jujur saja saya ini baru dengar ini 2 hari ini, saya juga kaget. Tapi nggak apa-apa lah, hikmahnya saya jadi terkenal kan. Nah ya. Ya ini belinya di pasar, cuma sudah 5 tahun ya Mas. Ya pasar mana? Ini tadi beli di mana? Ada banyak di banyak tempat, banyak. Tapi intinya berarti kalau misalnya LHKPN yang dipertanyakan, Bapak siap berkomitmen untuk? Ya kalau ditanyakan ya kita jawab, kan gitu ya, itu. Ya oke, cukup. Satu lagi Pak, ya. Soal Xerox Ikan. Ini kan kemarin 2 hari yang lalu Kejagung ini masih menelusuri soal aliran dana berapa perkara, karena kan ada temuan hampir 1 T, terus ada emas juga 51 kg. Nah, apakah dari Kejaksaan Agung ini juga sudah mengetahui ini kasusnya dari mana saja, dan perkembangannya nanti pekan depan apakah akan segera dipanggil? Iya. Juga, Pak? Pertanyaan yang bagus. Itu sudah barang tentu penyidik melakukan itu. Ya. Pasti ditanya uang sebesar itu dari mana, asal usulnya, diterima dari siapa saja, kapan nerimanya, di mana diterima, kan begitu, dan digunakan apa, kan gitu, pasti. Nah, bagaimana hasilnya? Sabar, itu kan rahasia penyidik ya. Pada saatnya nanti akan dibeberkan di pengadilan. Kembali lagi saya sampaikan, kita hormati asas praduga tidak bersalah. Ya, kita sama-sama. Ya, yang terakhir saya meminta kepada teman-teman wartawan, jurnalis, tolong sampaikan informasi yang benar. Saya minta tolong ya, informasi yang benar itu informasi yang dengan fakta dan alat bukti kepada masyarakat, ya, sehingga masyarakat itu menerima informasi yang memang dapat dipertanggungjawabkan.
sehingga tidak menimbulkan kesimpulan yang berbeda. Itu aja harapan saya. Karena masyarakat ini pasti sebagian besar hanya mendengar, ya kan, dan menyaksikan atau membaca. Nah, sementara teman-teman kan yang di lapangan. Nah, ini saya mohon dengan hormat terhadap suatu persoalan, mohon itu yang disampaikan sehingga tidak menimbulkan opini yang berbeda. Itu aja harapan saya ya. Ya, kritik masyarakat saya senang karena itu lebih mendorong kita, ya, kritik masyarakat sebagai kontrol sosial mendorong kita penyidik untuk bekerja lebih baik. Lebih baik. Kita bekerja tentu landasannya aturan hukum yang ada. Saya cukup ya? Ya, cukup ya? Cukup ya? Nggak ada lagi pertanyaan ya? Ya. Hah? Besar nggak Pak kira-kira yang makelar kasusnya Zara Bekar ini? Ya, Pengacara. tadi sudah disebutkan, ya ini sedang didalami, nanti kita lihat perkembangannya. Kita akan terus update ya. Mohon bersabar ya. Maksud saya terkait isu-isu tidak lagi ya, clear ya. Enggak ya? Baik, saya kira demikian. Terima kasih Pak Direktur Penyidikan dan jajaran. Saudara rekan-rekan media, terima kasih untuk kesediaannya. Kita sudah bermalam-malam di sini ya. Kami sangat mengapresiasi kerja-kerja dari media. Semoga ini menjadi bentuk kolaborasi bagaimana kita mengedukasi masyarakat semakin baik lagi. Dan kami yakin bahwa ini adalah dukungan terhadap institusi kejaksaan untuk penegakan hukum yang lebih baik. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ya? Bang, mau? Gimana?